Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembacaan kitab. Ini kitab doa yang tidak tertolak. Kita sudah memasuki adab dari berdoa yang ketiga, ini khusyuk dalam berdoa. Sekarang kita masuki adab yang keempat, adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat ketika berdoa. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan khususnya para santri, santriwan, santriwati yang saya muliakan, saya banggakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat dalam berdoa ini merupakan min adabil jalilah di doa. Ini merupakan adab yang mulia di dalam berdoa. Tentu ini menunjukkan agungnya atau tingginya kedudukan doa dan memberikan perhatian khusus ketika berdoa ini menghadap kiblat. Makanya telah datang dari Nabi SAW di beberapa tempat beliau ketika berdoa menghadap kiblat. Ya, beberapa tempat ketika berdoa beliau menghadap ke kiblat. Di antaranya adalah peristiwa perang Badar. Peristiwa perang Badar, di mana beliau waktu itu melihat banyaknya pasukan kaum musyrikin, sementara pasukan kaum muslimin itu sangat sedikit. Waktu itu pasukan kaum musyrikin itu lebih kurang 1000 pasukan, sementara kaum muslimin itu berjumlah 319 saja. Maka secara logika ketika berhadapan dengan kaum musyrikin dengan jumlah seperti itu, sebanyak itu, mustahil akan menang. Mustahil akan menang. Sehingga beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW merasakan kekhawatiran akan kalahnya. Makanya beliau bersandar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti itu beliau istighosah kepada Allah, dan dalam keadaan kepepet istighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pertolongan. Agar Allah memberikan pertolongan. Ya. Di sini menghadap kiblat di sini ketika berdoa ini dalam rangka mencari sebab saja. Dalam rangka mencari sebab dikabulkannya doa kita. Bukan sebuah syarat. Ya, bukan sebuah syarat doa itu harus menghadap kiblat, tidak. Boleh yang tidak menghadap, ya tidak harus menghadap kiblat, itu tidak. Boleh menghadap ke yang lain, di arah mana yang lain. Ya tidak harus menghadap kiblat. Tapi kenapa menghadap kiblat? Ini dalam rangka lebih memuliakan Allah, ya, lebih beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini termasuk adab yang terpuji. Termasuk adab yang terpuji. Baik, kembali ke kisah tadi. Bagaimana Nabi SAW ketika perang Badar
melihat pasukan kaum musyrikin yang begitu banyak, sementara kaum muslimin itu sedikit sekali, maka dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum atau radhiyallahu an. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lamma kana yaumul badrin nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikina wa hum alfun wa ashabuhu 319 rujulan. Ini tadi. Tatkala perang Badar, Nabi SAW melihat jumlah pasukan kaum musyrikin itu banyak, 1000 pasukan. Sementara kaum muslimin jumlahnya 319 pasukan saja. Kemudian beliau beristighosah kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan cara menghadap kiblat. Fastaqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya al-qiblata summa madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat, ya, kemudian beliau menengadahkan tangannya. Beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian beliau menengadahkan kedua tangan beliau. Madda yadaihi, menengadahkan tangan beliau ketika berdoa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya waktu itu? Allahumma anjis li ma wa'adtani. Ya Allah, berikanlah kepada saya apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, datangkanlah kepada saya apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, ya Rabb kami, sekiranya Engkau ini membinasakan pasukan dari kaum muslimin, niscaya tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembahmu, wahai ya Allah, di muka bumi ini. Fama zala yahtifu bi rabbih. Nabi SAW senantiasa berdoa dengan terus diulang-ulang doanya tersebut. Ya. Nah, ini pula dari adabnya berdoa itu adalah, ya, hajat kita, kebutuhan kita itu selalu diulang-ulang. Menunjukkan bahwasanya kita itu sangat butuh, tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa terus-menerus kepada Allah dengan doa yang tadi. Madda yadayhi mustaqbil kiblah, sambil menengadahkan tangan beliau menghadap ke kiblat. Hatta saqata rida'uhu an mankibai, sampai selendang yang beliau gunakan itu bertebangan, artinya jatuh karena angin yang kencang. Fatahu Abu Bakrin fa akhadha rida'ahu. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengambil selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh tadi, ya, fa alqa ala mankibai. Kemudian beliau meletakkan kembali selendang itu di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Summa tadamahu mi wara'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk dari belakang oleh sahabat Abu Bakar. Masyaallah, ya. Ya. Faqala, apa dikatakan Abu Bakar kepada beliau? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Kafaka munashadatuka rabbaka. Wahai ya Nabi Allah, cukuplah munajatmu kepada Rabbmu. Artinya, ya sudahlah ya Rasul, ya tidak usahlah diulang-ulang terus doamu, tidak usahlah terus bermunajat seperti ini. Fa innahu sayunjizuka laka ma wa'adaka. Sesungguhnya Rabbmu akan mengabulkan apa yang telah dijanjikannya untukmu. Wa anzalallahu azza wa jal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ketika itu. Apa ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam,
Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau wahai Muhammad beristighosah kepada Rabbmu, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Masyaallah. Kemudian Allah berikan bantuan, memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira kepada Nabi sallam, biar hatinya beliau tuma'ninah, tenang. Ini berupa diutusnya 1000 malaikat kepada beliau secara berturut-turut. 1000 malaikat. Malaikat silih berganti datang ya berturut-turut. Wa ma ja'alahu Allah ila busyra lil mutma'inna litatma'inna bihi qulubukum. Allah jadikan seperti itu. Allah kirimkan bantuan seperti itu, tidak lain dan tidak bukan ya busyra, sebagai kabar gembira untuk kalian agar hatimu wahai Muhammad menjadi hati yang tenang. Wa ma nasru, dan tidak ada pertolongan illa min indillah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha aziz, ya, zat yang maha hakim, yang perkasa, maha bijaksana. Inilah kaum muslimin, para santri yang saya muliakan, pertolongan Allah. Jika kita yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah, istighosah kepada Allah, istighosah itu dalam keadaan genting, dalam kepepet, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Maka lebih lanjut dalil tadi kita baca. Ya, ini dalilnya lumayan panjang. Namun saya langsung saja ngambil kesimpulan dari hadis tersebut. Tatkala ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, ya. Jadi sahabat Ibnu Abbas menceritakan kepada kita semuanya. Ya. Tatkala seorang muslimin pada perang tersebut, pada perang Badar tersebut, sedang mengejar kaum kafir. Ya, sedang mengejar kaum kafir. Tiba-tiba dirinya mendengar suara. Ini suara lecutan atau suara pedang yang ditebaskan kepada leher-lehernya atau tubuhnya orang-orang kafir. Ya. Dan juga suara-suara penunggang kuda yang digunakan oleh malaikat tersebut. Kemudian sahabat Nabi SAW mendapati kaum musyrikin jatuh tersungkur dan mati. Padahal enggak ada dari antara mereka yang membunuhnya. Siapa yang melakukannya? Adalah malaikat Allah tadi, yang berjumlah 1000 tadi. Kemudian ternyata orang kafir yang mati tadi dijumpai dan didapati, ya, di hidung mereka atau di wajah-wajah mereka, di hidung dan di wajah mereka itu terdapat bekas cambukan, bekas cambuk gitu. Jadi malaikat ini membawa senjata, cambuk dan yang lainnya. Dan semuanya mereka, ya, tubuh mereka mengalami perubahan warna. Ini warna hijau. Tubuh mereka mengalami warna hijau. Kemudian atas kejadian tersebut, perang tersebut, Nabi kan di belakang, ya. Ya, di belakang. Ya. Sahabat menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kejadian tadi. Ya Rasul, bahasa kitanya, ya Rasul, saya tadi menjumpai kaum kafir mati dan ada bekas cambuk, wajahnya hijau, tapi enggak ada siapapun yang membunuh di antara kami. Siapakah mereka ya Rasul? Bahasa kitanya seperti itu. Kemudian Nabi SAW menjawab, na'am, itu adalah tentara Allah. Itu adalah pertolongan Allah kepada kita. Allah kirimkan kepada mereka, ya, 1000 malaikat yang membantu mereka, ya, memenangkan perang Badar waktu itu. Dan kaum muslimin pada perang Badar tersebut itu terbunuh 70 orang dan orang kafir berhasil, ya. Jadi kaum muslimin pada perang Badar tersebut membunuh 70 orang kafir serta menawan 70 orang lainnya. Ya. Maka pada waktu itu, ya, jadi Nabi SAW kan mendapatkan tawanan nih. Ya, perang Badar dengan Rasul SAW itu adalah peperangan pertama. Ya, peperangan pertama. Ya,
peperangan ya anak dan keponakan, ayah dan anak, ya. Itulah perang Badar. Maka ketika perang Badar ini dimenangi oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan sahabatnya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki tawanan. Ya, ada 70 tawanan waktu itu. 70 tawanan. Maka di sini sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Umar bin Khattab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat, diskusi. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa pendapatmu tentang tawanan ini?" Maka apa yang dijawab oleh Abu Bakar? "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sungguhnya mereka ini anak paman kita, punya ikatan kekeluargaan dengan kita, dan saya lebih berpendapat kita minta saja tebusan tawanan gitu, agar bisa kita siapkan tebusan itu untuk memerangi untuk menguatkan kekuatan kita. Kalau kita berperang dengan orang kafir lagi, kita lebih kuat. Nah, dan juga nantinya bisa mereka berharap mereka ini masuk Islam." Nah, ini alasan ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi SAW masih menampung pendapatnya. Kemudian bagaimana pendapatmu wahai Umar? Bagaimana pendapatmu tentang tawanan kita ini? Apa kata Umar bin Khattab? Radhiyallahu an? "Wallahi ya Rasul, saya tidak sependapat dengan Umar. Wallahi ya Rasul, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar." Masyaallah. Kalau sahabat Abu Bakar itu pendapatnya ya bolehlah diterima karena beliau orangnya lembut, penyayang, pengasih, belas kasihannya lebih tinggi. Kalau Umar tidak. "Wallahi ya Rasul, tidak. Kalau engkau izinkan, saya akan penggal leher mereka. Ya, tolong izinkan saya untuk membunuh mereka. Tolong izinkan Ali membunuh kakaknya, ini Akil. Ya. Dan tolong izinkan saya untuk membunuh si Fulan, karena mereka itu Akil itu dan Fulan tersebut itu adalah gembongnya Quraisy, gembongnya kemunafikan, gembongnya kekafiran, gembongnya musuh-musuh Allah. Mesti kita basmi, mesti kita hancurkan, mesti harus kita sirnakan." Ya. Akhirnya apa? Melihat pendapat tersebut, perbedaan pendapat Umar dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Akhirnya Nabi SAW memilih pendapat Abu Bakar. Masya Allah ya. Nah, ini juga ambil pelajaran ikhwan. Diskusi ya atau musyawarah itu dalam syariat Islam sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ketika kita memilih suatu pendapat yang lain yang menurut kita lebih mantap, lebih kuat, jangan pendapat yang tidak kita ambil tadi merasa tersinggung. Oh, kenapa pendapat saya tidak dipakai? Ya, kenapa pendapat saya tidak dipakai? Lihatlah bagaimana legowonya sahabat Umar bin Khattab. Lah, sudah berlalu beberapa hari setelah itu. Beberapa hari. Kemudian ternyata di pagi harinya sahabat Umar mendapati Nabi SAW menangis. Ya, pagi harinya sahabat Abu Bakar dan Nabi SAW menangis bareng. Dilihat oleh sahabat Umar. Kenapa ini bahasa kitanya? Kenapa kok ya sahabat Abu Bakar dan Nabi SAW menangis? Didatangilah, "Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" "Ya, kalau bisa aku pun ikut menangis. Tolong jelaskan alasannya kenapa engkau menangis, sehingga aku pun juga ikut ya menangis bersamamu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku ini menangisi." Jadi Nabi SAW memberikan alasan kenapa beliau menangis. "Aku menangisi apa yang disampaikan sahabat-sahabatmu untuk mengambil tebusan mereka." Jadi pendapat yang dipilih Rasul itu ternyata keliru, enggak benar. Pendapat yang benar adalah pendapatnya sahabat Umar. Ya, kata Nabi SAW, "Aku menangisi apa yang disampaikan sahabatmu untuk mengambil tebusan mereka. Telah diperlihatkan kepadaku sisaan bagi mereka yang lebih dekat dari pohon ini, yaitu pohon yang berada dekat Nabi SAW. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, "Ma kana lin-nabi ay yakuna lahu asra hatta yusqina fil ardi." Tidak layak, tidak pantas ya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuh-musuh Allah di muka bumi ini. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakullum mimma ghanimtum halalan thayyiba." Allah jadikan harta ghanimah itu harta yang halal untuk mereka. Baik.
Ini ikhwan sekalian, para santri, santriwan dan santriwati yang saya muliakan, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah perang Badar, ya, di sini faedahnya adalah ya, ketika berdoa itu kita dianjurkan untuk ya adabnya menghadap kiblat. Kemudian nanti insyaallah akan ada juga pembahasan mengangkat tangan. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika berdiskusi, musyawarah, ketika pendapat kita tidak dipilih, maka jangan berkecil hati. Sebagaimana pendapat sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar silang pendapat, namun Nabi SAW memilih pendapat sahabat Abu Bakar, ya, meskipun pendapatnya ya akhir-akhirnya ditegur oleh Allah keliru, pendapat yang benar adalah pendapat Umar. Si sahabat itu orang kafir itu harus kita musnahkan, ya, harus kita musnahkan, kecuali kalau mereka itu sudah lemah, ya, kecuali mereka itu sudah melemah, maka ya kita tidak mengapa mengambil ghanimah, tidak mengapa mengambil tebusan dari mereka. Nah, ya ini ikhwan sekalian, adapun dalil yang lainnya, dalilnya sangat banyak, ya, cukup hanya di sini saja. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayyakumullah.